Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan membahas soal nomor 150. Bagaimana Yesus menjadikan Injil dapat dipahami? Di dalam khotbahnya, Yesus sering bicara dalam perumpamaan-perumpamaan yang adalah narasi-narasi yang bersifat kiasan. Kisah-kisah ini diambil dari kehidupan sehari-hari dari para pendengarnya, sehingga mereka dapat memahaminya lebih mudah atau lebih baik. Dengan perumpamaan-perumpamaan ini, Yesus menggambarkan isi utama dari Injil. Ada lebih dari 40 perumpamaan yang dicatat di dalam 3 Injil yang pertama, Matius, Markus, dan Lukas. Misalnya juga apa yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 34 sampai dengan 35 mengatakan begini. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Soal nomor 151. Pernyataan-pernyataan utama Injil apakah yang digambarkan di dalam perumpamaan-perumpamaan itu? Di dalam perumpamaan-perumpamaan ini, Yesus menggambarkan pernyataan-pernyataan utama mengenai kerajaan Allah, perintah untuk mengasihi manusia, sikap hati manusia, dan kedatangan anak manusia. Saudara dan saudariku yang kekasih, di dalam khotbahnya, Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang luas dari kehidupan sehari-hari pendengarnya. Di dalam Matius 13 ayat 34 sampai dengan 35 tadi disebutkan, semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi apa yang dilakukan Yesus ternyata itu juga menunjukkan bahwa ia adalah penggenapan dari nubuat para nabi, termasuk dengan metodenya mengajar yang sering menggunakan perumpamaan. Di dalam perumpamaannya, Yesus berbicara tentang unsur-unsur penting dari pengajarannya dengan maksud untuk mengungkapkan misteri kerajaan surga. Ini misalnya diungkapkannya dalam Matius 31 ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan diawali dengan hal kerajaan surga itu seumpama titik dan seterusnya. Ada lebih dari 40 perumpamaan tadi dikatakan demikian, dicatat di dalam ketiga Injil yang pertama. Melalui perumpamaan ini, Yesus menggambarkan aspek utama dari Injil, yaitu kedekatan kerajaan Allah. Ini 1, perintah untuk mengasihi sesama. 2, sikap hati manusia. 3, dan yang keempat adalah kedatangan anak manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah guru yang sejati. Ini tampak antara lain dari bagaimana cara dia mengajar. Selain kata-katanya dikenal memiliki kuasa yang istimewa, Yesus juga cerdas dan memiliki metode mengajar yang luar biasa. Kita ingat pada usia 12 tahun, Yesus sudah mengajar atau berdiskusi dengan para ulama di Bait Suci Yerusalem.
Bukankah umur segitu biasanya anak sukanya ya main bola atau main kelereng atau main apa saja sesuai dengan dunia anak atau pikiran mereka. Misalnya ada anak yang usianya masih belasan tahun, terus dia kelihatan cerdas atau luas pengetahuannya. Itu biasanya juga dikarenakan memang ia dilatih atau disekolahkan, dikursuskan, atau les privat dan lain sebagainya. Yesus tidak demikian. Orang-orang takjub dengan kata-katanya, bahkan orang tuanya sendiri dalam arti kemanusiaan Yesus yaitu Yusuf dan Maria, mereka juga terheran-heran. Bukan hanya para murid yang mengakui, bahkan ada juga orang Farisi dan Rabi Yahudi yang heran dan kemudian bahkan mengikuti dia. Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus untuk menjalankan tugas mengajarnya itu adalah berasal dari Allah. Yesus mengajar dengan perumpamaan, dengan membuat ilustrasi dari kehidupan sehari-hari orang-orang pada waktu itu. Dimaksudkan dengan cara demikian, meskipun perumpamaan bukanlah merupakan kejadian yang sesungguhnya, namun orang menjadi mudah memahami pesan yang hendak disampaikannya. Dan juga perumpamaan dipakai Tuhan juga dengan ungkapan yang sederhana. Ini memberi gambaran bahwa melakukan perintah Tuhan itu atau mencari kerajaan surga itu tidaklah sesulit yang diperkirakan orang. Tuhan tidak pernah bermaksud mempersulit hidup manusia, memberatkan hidup atau pikiran manusia, atau membebani mereka untuk mencari kerajaan Allah. Selagi orang memiliki niat, keinginan, maka dia akan ditunjukkan caranya oleh Allah. Karena meskipun sesuatu itu gampang, kalau orang tidak punya niat, ia tidak akan pernah berhasil karena dia tidak melakukannya. Mengapa dikatakan bahwa melakukan kehendak Tuhan itu tidak sulit? Bukankah beberapa perintah bahkan terlihat seperti tidak masuk akal, sering membuat orang bingung, bahkan kemudian reaksi mereka sungguh berbeda dengan yang diharapkan Tuhan. Sebagian mereka mengabaikannya atau memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Ya, tampaknya memang begitu. Namun yang benar adalah jika manusia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, ya mereka tidak akan pernah bisa memenuhi kehendak Allah. Keinginan untuk mengikuti kehendak Tuhan harus dibarengi dengan kesiapan untuk tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memudahkan kita, akan menuntun kita, akan memampukan kita untuk memenuhi panggilan iman kita. Kita juga tidak perlu takut untuk melaksanakan perintah Allah itu. Jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan nanti aku tidak berhasil dan lain sebagainya. Karena Allah itu juga maha murah. Sehingga jika kita gagal, Allah menilaikan kesungguhan kita. Itu yang kemudian dihargai di hadapannya. Dia tidak menghukum kita, melainkan mengampuni, membimbing kita untuk bangkit dan mencoba kembali. Saudaraku yang kekasih, perumpamaan yang dibuat Yesus sungguh memudahkan kita untuk memahami kehendak Allah. Kini tinggal kita bagaimana menanggapinya. Jika kita siap, Tuhan pasti memberi jalan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.